Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nafifah dengan NIM V342326. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada pada UAS mata kuliah Sistem Operasi. Di sini terdapat sebuah proyek yang membutuhkan kolaborasi antar personal. Yang pertama kita akan login dulu, login super user menggunakan perintah sudo su. Kita akan masuk ke super user dulu dengan perintah super user. Di sini kita diperintahkan untuk membuat 3 user baru dengan password beserta default directory sesuai tabel berikut. Yang pertama, kita akan membuat user dev1, dev2, dan name nama dengan cara kita akan menggunakan perintah user add dev1. Kemudian kita akan membuat juga user add dev2 user add dev2. Kemudian kita akan buat user add name nama V323026 Alfifa. Kemudian kita akan menambahkan password pada masing-masing user. Perintah password dev1. Kita buat password pada dev1 adalah dev. Dan kita buat password pada dev2. Passwordnya dev dengan di depan kapital. Lalu kita akan membuat password pada username nama. Yaitu passwordnya pas. Kemudian setelah kita buat user dengan passwordnya, kita akan nambah string pada setiap user. Untuk dev1 kita akan menambahkan new user mode min-c, kita kasih nama developer 1. Dev1. Kemudian kita buat user mode developer 2 pada dev2. Dan kita buat user mode nama kita, nama lengkap dengan name nama, username nama. Lalu untuk mengecek semua user, password, dan komen yang telah kita buat, kita dapat menampilkan perintah file etc password. Sini kita dapat melihat user yang telah kita buat telah ditampilkan. Artinya kita telah berhasil menambahkan user-user berikut. Kemudian kita akan membuat langkah. Kita akan buat grup untuk user dengan perintah group add min G81.000. Kita buat nama grupnya adalah developers. Kita akan tambahkan user ke dalam grup ini. Yang pertama kita akan menambahkan dev1, berarti kita akan menggunakan perintah user mode min G81.000.
Setelah kita akan lakukan min oke developers div 1, kemudian kita tambahkan div 2 juga. Lalu sekarang kita akan mengeceknya dengan perintah tail etc group. Di sini kita dapat melihat password user dengan password user 1, user div 1, user div 2 telah masuk ke dalam grup developers. Kita berhasil menambahkannya. Kemudian sekarang kita akan membuat directory dengan perintah mkdir home project. Kemudian kita akan masuk ke dalam directory ini. Lalu di dalam directory home project ini kita akan membuat file timeline.txt dengan perintah chown kita akan membuatnya dengan perintah echo fitur X dikerjakan oleh superadmin pada sprint ke-1. Kita beri nama file teks ini dengan timeline dan .txt. Kita sekarang akan mengeceknya dengan perintah cat timeline.txt. Oke, sekarang kita sudah menemukan bahwa file teks yang kita buat sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian kita akan mengecek kepemilikan dari timeline txt menggunakan ls main.l timeline.txt. Jadi pemilikan dari file timeline.txt ini adalah root, dan sekarang kita akan mengubah kepemilikannya menjadi developers dengan perintah chown developers timeline.txt. Dan kita akan mengeceknya lagi, dan sekarang kita dapat melihat bahwa ownership dari timeline.txt telah kita ubah menjadi developers. Lalu sekarang kita akan mencoba untuk mengakses file txt dari user dev. Masuk ke user dev 1, yaitu developer 1. Masuk ke superuser sudosu. Kemudian kita masuk ke file jadi home project. Lalu kita akan mengecek project timeline.txt dalam dev 1 menggunakan perintah nano timeline.txt. Kita dapat menemukan bahwa file timeline.txt jika kita buka pada user dev 1 akan tampil pesan error, yaitu disebabkan karena dev 1 tidak memiliki izin untuk mengakses file tersebut. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah
izin akses step 1. Kita akan masuk kembali ke dalam super admin. Kita masuk lagi ke super admin. Dan masuk ke super user. Masuk ke cd home project. Kemudian kita akan mengubah akses izin akses pada file timeline.txt dengan perintah chmod g plus rw timeline.txt. Setelah itu kita akan mengecek permission pada file ini dengan ls-minl timeline.txt. Oke, sekarang kita akan masuk kembali ke dalam user dev 1. Dan masuk lagi dalam super admin, super user. Kita sekarang akan masuk ke directory tadi dan kita akan mengecek. Nah, di sini kita dapat menambahkan teks atau mengedit file timeline.txt. Kita sekarang akan menambahkan fitur X, fitur Y dikerjakan oleh super admin pada sprint ke 2. Kita simpan. Kita dapat mengedit file timeline.txt karena kita sudah mengubah izin akses lewat super admin tadi. Sekarang kita akan mencoba kita login ke dalam user nim nama. Kita keluar dulu dari dev 1. Kita akan masuk ke dalam super user. Masuk ke directory home project. Lalu kita akan mengecek nama timeline.txt. Nah, di sini file timeline.txt menampilkan error, dan yang berarti dia tidak dapat diakses oleh user name nama dikarenakan tidak ada izin yang diberikan super user untuk mengakses file ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.